Assalamualaikum Bu Yulia, Pak Salam Bu Sri. Chan, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Selamat siang, Pak Chan, Bu Sari, Bu Elma, Bu Adila, Pak On, sama Bu Sofi. 7, berarti 2 orang lagi ya, Bu Widiawati, sama Ibu Sri Wayani lokal satu lagi. Ibu Sari, udah. Satu lagi siapa ya, Bu? Kita lihat dari nama. Widiawati. Bu Sil. Oh iya, Bu Sil. Bu Sil itu konconya Macan, Bu. sama siapa? Sama saya, Bu. Sama Bang. Ini prakteknya nanti gimana gitu ya. Ibu Diati udah. Mungkin bisa bantu hubungi Bu Sri-nya, Bu Bapak. Kalau udah lengkap kita bisa lanjut langsung deh. Jilbabnya pencong-pencong karena ada kipas angin ini. Udah sembunyi masih juga. Zoom. Oke, masih ya. Tolong bantu dong kita panggil Ibu Silnya biar mulai kita lagi nak Ibu Bapak. Biasalah selo yang nilai yang cia klasik latihannya. Nanti ibu yang di room 1 siapa? Kelompok 1 siapa Bu Bapak? Bu Elma sama Bu Dila sama Elma, Bu. Iya. Nanti ya, kan Ibu. Panjang itu nanti Bu Elma sama Bu Dila terpaksa rekamannya dipotong aja nanti ya sesuai kebutuhan. Kalau kelompok lain kan memang mereka di saat diskusi aja saya berikan. Jadi Bu Elma sama Bu Dila nanti agak lebih kerja dikit ya. Nanti kalau saya bikin yang baru aja nanti kebanyakan pula. Nanti takutnya malah tidak efektif. Masuk baru nanti apa baru lagi. Nah, Ibu Bapak nanti kita per orangnya kan 15 maksimal 15. Nanti 15 kali 15 kan 30. Nah, Ibu Bapak nanti saya tambahkan waktunya 5 menit untuk transfer, 5 menit nanti diskusi 10 menit nanti diskusi. Jadi nanti di room masing-masing itu kurang lebih 50 menit supaya lebih tenang, supaya nggak tergesa-gesa ya. Tapi jangan terlalu sebentar nanti coachingnya minimal 13 menit lah. Kecuali kelompok Bu Sofia. Ya,
Bu Sofia nanti silakan dibagi aja. Jadi total Ibu Bapak semua di ruangan masing-masing nanti 50 menit ya. 50 sampai 55 menit. Jadi silakan gunakan seoptimal mungkin. Misal kalau mau potong dulu, merasa nggak nyaman, mau diulang lagi sebentar boleh. Nanti di-cut aja. Tapi nanti nggak, untuk mau unggah ke saya jangan banyak-kannya di awal akhir aja ya Ibu Bapak ya. Jangan di tengah disambung-sambung, jangan nanti ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti Ibu Bapak yang bertiga boleh nanti diapakan. Pak On silakan. Kita belum mulai ya sebenarnya. Nanti kita mulainya pas jam 2, tapi ini diskusi aja dulu. Boleh Pak On? Terima kasih, Bu. Yang mau ditanyakan cara merekamnya bagaimana, Bu? Terima kasih. Saya yang rekamkan. Jadi nanti kalau udah record, nanti sama kayak tadi, nanti rekamannya saya kirimkan. Ya. Karena saya nggak nemuin cara membuat Bu Bapak jadi host. Tapi yang amannya ya udah kayak gitu. Tapi kalau Ibu Bapak punya cara, boleh nanti diajarkan ke saya sekarang juga boleh. Iya. Kayaknya, oh ini bisa deh jadi host kayaknya. Oh bisa. Nanti ada juga yang saya jadikan co-host juga ya. Nanti saya jadi ada co-host, ada hostnya saya, bisa nanti saya cek dulu. Oke, udah jam 2 ya Bu Bapak ya. Kita mulai. Yang tandem sama Bu Sil siapa? Saya, Bu. Oke, Pak Chan udah ada nomor Bu Sil, Pak Chan? Ada, Bu. Bisa bantu? Nanti Pak Channya yang telat takutnya. Iya, Bu. Oke, Bu. Ya, kita mulai ya, Bu Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Srafil amriya musalim wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkah rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah hari ini kita sampai di Rukol modul 2.3 sesi kedua, yaitu sesi praktek coaching. Kali ini jangan lupa kita selalu ucapkan salawat bering salam. Marilah sama-sama kita hantarkan untuk junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Ibu Bapak semua, sebelum memulai kegiatan kita kali ini, saya mau cek dulu suara saya terdengar jelas. Ada, Bu. Terdengar, Bu. Suara gangguan mungkin dari siswa saya. Enggak, Bu. Oke, alhamdulillah. Tidak, Bu. Kalau kayak itu, mari kita mulai dengan berdoa dulu ya Ibu Bapak. Berdoa mulai. Amin, amin, amin ya robbal amin. Bu Bapak udah makan siang? Alhamdulillah ya. Oke, yang penting dulu udah isi dulu. Yang puasa semangat puasanya. Nanti kita berbukanya bersama dengan azan maghrib ya, berbuka bersama. Ibu Bapak semua, kita akan memulai kelas kita di sesi 2 ini. Oleh karena itu, untuk memulainya kita akan adakan sedikit ice breaking storytelling. Ya, storytelling bersambung. Ya, kita akan cerita bersambung. Temanya adalah bahan-bahan di modul 2. Saya akan menyebutkan beberapa kalimat, nanti orang yang saya panggil akan melanjutkan kalimat tersebut. Nanti orang selanjutnya melanjutkan. Melanjutkannya boleh dari dua kata terakhir atau 3 kata terakhir boleh. Boleh 3 kata terakhir, 2 kata terakhir, atau 1 kata terakhir. Ya ini berarti kita sebut ini cerita bersambung. Ya, kira-kira Ibu Bapak kebayang nggak sih model apa gamenya? Mau kita coba atau lanjut langsung nih? Kita coba dulu ya. Ya.
Modul 2 berbicara adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Di dalam modul ini kita belajar mengenai pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional terdiri dari 5 hal. Salah satunya yaitu manajemen diri. Bu Widiawati, lanjutkan. Baik Bu, manajemen diri adalah bagaimana kita bisa memanage diri kita terhadap untuk mengambil sebuah keputusan, tindakan yang sesuai dengan emosional diri kita. Nah, di samping selain manajemen diri, komponen berikutnya adalah kesadaran diri. Silakan Pak Chandra melanjutkan. Pak Chan lagi freeze kayaknya. Masih mute. Oke Bu, terima kasih. Yang kedua tadi apa Bu Wid ya? Kesadaran diri. Kesadaran diri. Dalam kesadaran diri itu mencakup terhadap diri memahami kondisi emosi, pengetahuan, mengetahui tujuan hingga tindakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Masuk yang ketiga tentang pengelolaan diri. Bu Aldila, lanjutkan. Bu Aldila. Masih mute. Pengelolaan diri, bagaimana kita dalam menyikapi terhadap sesuatu hal. Selanjutnya, keputusan yang bertanggung jawab. Oke, stop. Ibu Bapak kurang lebih begitu, tapi nggak usah langsung aja kalimatnya, jadi nggak usah terima kasih Bu Widiati atau nggak, lanjut aja. Jadi kita kesannya memang membaca satu kesatuan. Jadi tidak harus teoritik, boleh juga berdasarkan beberapa yang terjadi di kehidupan. Oke, bisa paham Ibu Bapak? Kita mulai dengan cepat ya. Di Senin siang terjadi keributan di kelas 10E1, di mana si Tony, anak yang selalu aktif, berkelahi dengan si Pasha yang sangat pendiam. Jarang sekali Pasha akan membuat keributan jika dia tidak tersinggung dengan sangat dalam. Hal ini membuat Bu Eni di kelas menjadi panik. Lanjutkan Bu Sofia. Masih mute Ibu. Panik karena Bu Eni belum pernah sebelumnya mendapati hal seperti ini. Berarti dia sadar bahwa Pasha benar-benar sudah kehabisan kesadaran dirinya, emosional dirinya, sehingga dia menjadi bertengkar. Akhirnya Bu Eni meminta bantuan guru BK. Bu Sari. Iya, guru BK pun akhirnya memanggil Tony dan Pasha ke ruangannya untuk melakukan restitusi. Kemudian Ibu guru BK menanyakan apa penyebab hingga Pasha menjadi marah seperti itu. Kemudian setelah dilakukan restitusi, akhirnya silakan dilanjutkan Bu Elma. Di ruang BK tentu dilakukan pendekatan lebih lanjut kepada Pasha dan temannya yang sedang bertengkar. Lalu ditanyakan apa sih kondisinya yang membuat seperti itu. Guru BK mencoba menggali dengan baik, lalu mencobakan praktek segitiga restitusi dengan baik tanpa menimbulkan rasa bersalah dari anak. Lanjutkan Bu Adila. Dan selanjutnya guru BK memberikan hasil dari konseling tadi terhadap beberapa orang guru yang masuk ke kelas Pasha. Dan kemudian guru BK juga memberikan saran untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi agar tidak ada lagi persoalan yang terjadi untuk Pasha. Silakan lanjutkan Pak On.
Terima kasih Bu Adila. Setelah dari ruang BK, nantinya akan dilanjutkan oleh guru BK tersebut juga tentang pemahaman 5 kompetensi sosial emosional, yaitu meningkatkan kesadaran diri murid utamanya, yang memahami perasaan, minat, dan kekuatan. Lanjut Pak Chan. Setelah itu guru yang berada di kelas memberikan pengarahan kepada kedua siswanya untuk meningkatkan tentang kesadaran sosial yang ada pada diri mereka. Silakan lanjutkan Bu Sil. Setelah guru memberikan kesadaran sosial kepada muridnya, kemudian guru juga memberikan manajemen diri terhadap siswanya untuk memanage gimana siswanya nanti supaya tidak terjadi lagi peristiwa yang telah terjadi perkelahian antara di Tony dengan si Pasa tadi. Kemudian untuk selanjutnya si Pasa dengan si Tony melakukan manajemen berelasi. Lanjutkan Bu Widya. Masih mute. Guru kelas dan guru BK sangat paham terhadap kebutuhan Pasha yang tidak terpenuhi dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dari Pasha ini dan menggali kenapa dan apa penyebab Pasha melakukan tindakan seperti itu. Setelah itu guru kelas berusaha untuk memperbaiki dirinya agar semua kebutuhan murid dapat dipenuhi. Bu Tris? Bu Tris? Setelah digali ternyata ada kebutuhan dasar Pasha yang tidak terpenuhi, yaitu kebebasan dia. Karena dia terganggu oleh Tony sehingga dia pun melampiaskan kekurangan kebutuhannya dia dengan berkelahi dengan Tony. Dan akhirnya setelah dilakukan segitiga restitusi oleh guru BK, akhirnya Tony dan Pasha mengakui kesalahannya dan mereka pun bisa memberikan solusi atas kejadian yang mereka perbuat. Bu Widyawati. Tepuk tangan Ibu Bapak semua. Ya udah semua ya berarti ya. Nah, walaupun udah balik tapi setidaknya bisa ini menjadi koneksi antar materi yang harus dikonek-konekkan lagi ya. Gitu ya. Udah masuk kelas kembali ke segitiga restitusi. Tapi ini bisa Bapak pakai juga di kelas untuk melihat bagaimana mungkin Ibu kemampuan siswa-siswinya untuk mengkoneksi. Jadi saya juga senang tadi Pak On di sana menambahkan bagaimana itu juga membuat guru yang lain merasa berarti di kelas ini perlu pembelajaran KSE dan juga ada kerjasama di sana, nampakkan kerjasama antara guru di kelas dengan BK, mungkin juga dengan walasnya, dengan guru-guru yang lain. Oke, tepuk tangan dulu Ibu Bapak untuk kita bersama. Alhamdulillah nih ya, ini salah satu bentuk game yang bisa juga tidak terlalu lari dari apa materi kita. Saya izin untuk share screen Ibu Bapak. Halo and welcome kembali di modul 2.3, di mana kali ini kita akan bertemu di sesi 2 yaitu praktek coaching. Kali ini paket modul 2 yaitu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, coaching untuk supervisi akademik dengan sesi pembelajaran ruang kolaborasi. Kali ini kita 2 JP saja bersama saya Yulia Sari MPD. Kompetisi lulusan yang dituju, 1 guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Yang kedua, menggerakkan fasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Yang ketiga, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Yang ketiga,
yang untuk capaian memodul, Ibu Bapak diharapkan mampu memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua, menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Dan ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan percakapan kompetensi rekan sejawat. Yang selanjutnya adalah capaian khusus modul. Yang pertama, menjelaskan konsep coaching secara umum. Yang kedua, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu ada mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Yang ketiga, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Yang keempat, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang keenam, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Yang ketujuh, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Yang kedelapan, melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Yang kesembilan, mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching. Coaching present, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Yang ke-10, menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Yang ke-11, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip dan coaching. Yang ke-12, mempraktekkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Ini agenda kita Ibu Bapak seperti biasa ada 5. Ada pembukaan, sekarang refleksi, aktivitas praktiknya, review, dan penutup. Tujuannya Ibu Bapak dapat mempraktikkan percakapan coaching dengan alur tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching tadi tersebut dengan rekan CDP. Ini praktik coachingnya 30, berarti 15-15. Pengisian lembar refleksi diri coaching itu 10 menit. Penyampaian hasil refleksi coaching itu nanti setelahnya. Yang kemudian penutup dan lain halnya. Jadi praktik coachingnya kurang lebih nanti 40 menit Ibu Bapak. Ini kesepakatan belajar kita, adakah tambahannya Ibu Bapak? Halo Ibu Bapak, ada tambahannya? Pas, Bu, pas. Tidak, Ibu. Makasih. Kemudian kita masuk ke ini refleksi sebenarnya tadi udah ya. Oke, ya tadi kita sebenarnya reviewnya udah ya, kemarin kita langsung Ibu Bapak jangan lupa nanti disepakati dulu. Jadi nanti Ibu Bapak akan diberi waktu dulu untuk persiapan masing-masingnya 5 menit dulu. Menarik kadang-kadang mungkin untuk awal mungkin ada sedikit gangguan, boleh diulang dulu. Kemudian nanti prakteknya kurang lebih 15 menit, kemudian isi refleksi 10 menit per orang. Berarti itu udah 35 menit per orangnya. Nah, nanti kita akan lanjutkan ya Ibu Bapak ya. Ini kita masuk ke aktivitas saja langsung. Ibu Bapak nanti akan saya persilakan masuk ke ruang room masing-masing. Pastikan saya rekam dulu dan setelah saya persilahkan Ibu Bapak melakukannya. Pertama 5 menit Ibu Bapak mungkin basa-basi dulu. Boleh persiapan, oke Bu saya mulai. Baru mulai nanti dengan sesamanya. Setelah selesai mungkin lepas dulu penatnya, kemudian mengisi refleksi masing-masing. Ya, mengisikan refleksinya. Kemudian baru perpindahan untuk orang kedua. Setelah itu diisi lagi refleksinya. Setelah selesai Bu Bapak, nanti baru kita kembali ke room utama. Oke? Setelah itu baru nanti kita menyampaikan. Jadi 5 menit persiapan, 15 menit praktek, 10 menit mengisi lembar. Kalau udah selesai isi lembar, mungkin persiapan kedua, praktek, baru isi lembar lagi. Nanti setelah itu kita kembali ke ruangan. Ini kelompoknya Ibu Bapak ya, masih ingat ya? Jika sudah Ibu Bapak, apakah ada pertanyaannya?
Oke, ada pertanyaannya Ibu Bapak? Jika tidak, silakan Ibu Bapak ke ruang masing-masing. Kecuali Pak Chan dengan kecuali Bu Elma dengan Bu Dila. Nanti bantu ditunggu dulu teman-temannya ya. Di ruang ini ini yang akan jadi co-host saya Bu Dila atau Ibu Elma? Bu Dila aja ya, Dila. Oke, Bu Dila udah saya jadikan co-host. Pak Chan. Pak Chan saya jadikan co-host ya. Oh enggak, biar saya yang rekam. Ini Pak Chan ambil yang titik 3. Nah, nanti di paling atas ada manage recording. Ya, itu kita record. Oh, ini udah saya record sih. Coba Bapak masih bisa record lagi nggak? Oke. Oke, aman ya. Ini Bapak boleh mulai. Sama-sama. Pak On saya jadikan asisten co-host ya. Ya. Yang recordnya saya. Oke. Mungkin nanti ini udah saya record, Bapak udah bisa langsung mulai dengan temannya. Pak On dengan Bu apa sekarang? Oke. Ya. Kayaknya Bu Dila dan Bu Elma udah bisa mulai. Boleh. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, di ruang ini siapa yang akan saya jadikan co-host? Bu Sofi atau Bu Widiawati? Udah ambil posisi, Bu. Oke, Bu Sofi ya. Oke, Ibu, ini saya rekam. Mungkin bisa dimulai aja berdua dulu kalau Ibu Sarinya lama. Atau ini udah masuk. Kondisikan Bapak di kelas ini selesai 55 menit ketiga-tiganya ya. 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 Silakan dimulai dari sekarang. Semangat. Dila yang pasang stopwatch-nya ya? Ya, untung Ibu ingatkan. Berarti Ibu sudah siap dengan lembar refleksi kan? Sudah Ibu buka? Udah, tapi nanti isinya ya? Nanti aja kan? Iya. Udah Ibu buka. Udah. Yang penting sudah dipersiapkan. Udah. Izin memulai Bu Yulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Aldila Sesmana berasal dari SMA Negeri 5 Bukit Tinggi dan rekan saya yang kedua Ibu Elmawati berasal dari SMA Negeri 1 Koto Baru. Untuk kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempraktikkan bagaimana pelaksanaan coaching dengan menerapkan prinsip-prinsip coaching. Untuk sesi yang pertama, kasus yang akan kami lakukan dalam praktik coaching yaitu Bu Dila menemukan persoalan di dalam kelas mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan persoalan yang selanjutnya mengenai kurangnya pengetahuan rekan sejawat sehingga tidak dapat berkolaborasi dengan baik. Untuk sesi pertama ini yang akan menjadi coach yaitu Ibu Elmawati dan yang akan menjadi coach yaitu saya sendiri.
bisa kita mulai, Ibu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elma. Waalaikumsalam, Bu Dila. Bu Gimana Elma kabarnya? sibuk? Alhamdulillah sehat. Ibu Elma bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Dila. Apakah Bu Elma sibuk hari ini? Oh, rasanya tidak, Bu Dila. Ada apa ya? Alhamdulillah, sesuai dengan WA yang kemarin Ibu, sepertinya Ibu tidak membaca. Jadi Dila tunggu dan Dila berkunjung ke ruangan Ibu. Izin mengganggu, adakah waktu Ibu? Oh iya, saya minta maaf Bu Dila. Ya, semalam saya agak kurang sehat mungkin ya, jadi kurang perhatikan WA-nya datang dari Bu Dila. Ya, saya minta maaf. Memang betul tadi saya udah baca. Rupanya Bu Dila ada keinginan untuk bertemu dengan saya ya. Iya, benar Ibu. Oke, boleh silakan duduk dulu Bu Dila. Oke, terima kasih Ibu. Ya Bu Dila. Bu Dila gimana keadaannya? Nampaknya agak kurang itu ya, agak kurang bersemangat sekarang ya. Kalau Ibu mau tahu, apa sih rencana Ibu menemui Ibu sekarang? Ya, benar Ibu. Akhir-akhir ini Dila bingung bagaimana cara mengajar di kelas 10 S1 Ibu. Jadi persoalannya seperti ini Ibu. Dari hasil lokakarya kita kemarin itu kan Ibu, kita membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Dila mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas 10 S1. Yang kita ketahui di kelas 10 S1 ini, anak-anak kita itu adalah berasal dari anak-anak TAFIS, seperti anak-anak yang terbaik kan Ibu? Iya. Adapun yang terjadi ketika penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, setelah dimulai dari perencanaannya, kemudian Dila mencoba untuk pelaksanaannya di dalam kelas, dan setelah itu melakukan evaluasi, dan bahkan melihat refleksi dari anak-anak kita, ternyata di luar ekspektasi Ibu hasilnya. Jauh dari harapan. Seperti itu Ibu. Oh begitu. Ya, tunggu dulu. Kalau begitu, kita membicarakan sekarang masalah diferensiasi ya pada anak-anak. Kalau begitu, apa yang akan kita dapatkan dari percakapan kita ini? Yang Dila inginkan dari percakapan kita ini, bagaimana cara Dila untuk mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini tepat sasaran, sehingga dapat memenuhi kebutuhan murid dan bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid tersebut, Ibu. Dan di samping itu, Dila juga ingin rekan-rekan sejawat yang satu KKG pun bisa untuk saling berkolaborasi. Oh iya, Ibu setuju dengan pendapat Bu Dila ya. Nah, kalau kita pikir-pikir nih, dari misalnya kalau kita bikin skala sekarang ya, dari 1 sampai 10, kalau begitu posisi Bu Dila di mana ya sekarang? Dila merasakan berada pada posisi ke-6, Ibu, pada nomor 6. Nah, karena itulah Dila ingin sekali untuk terus belajar bagaimana untuk memperbaiki persoalan ini. Apakah persoalan ini timbul dari guru? Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah kita berbicara dan segala macam, maunya harapan Dila berapa sih posisinya? Kalau untuk mencapai angka 10 mustahil juga ya Ibu, karena kita terus belajar dan belajar. Dalam proses belajar pun pasti ada evaluasi untuk menyempurnakannya. Untuk harapannya Dila mungkin berada insya Allah pada angka 8. Oh ya, berarti kan sudah juga mencapai hasil maksimal ya Bu Dila. Oke, kira-kira nih kalau menurut Bu Dila, apa sih peluang atau strategi yang akan bisa kita lakukan nih? Karena kini sekarang targetnya kan ada 2 tuh. Yang pertama untuk anak-anak kita di kelas dan yang kedua adalah untuk rekan sejawat. Menurut Bu Dila gimana? Untuk strategi yang bisa Dila terapkan untuk siswa ya Ibu,
Yang pertama, Dila akan menggali bagaimana gaya belajar siswa kita yang kelas 10 S1, lalu mengetahui kebutuhan dasar anak-anak kita. Mungkin dengan pembagian kuesioner atau melalui wawancara seperti itu. Nah, untuk teman sejawat, Dila akan berusaha untuk mengajak, memberikan arahan informasi, menyampaikan pendapat bagaimana begitu pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, apalagi di era seperti sekarang ini. Sesuai dengan tujuan pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan yang mengatakan, mari kita menambah kepada murid untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya seperti itu. Oh iya. Sebenarnya, untuk diri Dila sendiri, bahkan Dila akan mengevaluasi Ibu. Dalam hal ini Dila akan merencanakan membuat modul ajar yang baik sesuai dengan item-itemnya. Tentunya akan memasukkan beberapa strategi diferensiasi dalam kegiatan pembelajaran. Oh ya, bagus. Cuman begini, kan metode diferensiasi itu kan ada 3. Maunya Bu Dila yang mana yang mau diterapkan ya untuk anak-anak? Jadi persoalannya ini ketika itu pada jam pembelajaran Dila membahas materi menulis teks laporan hasil observasi Ibu. Yang kita ketahui siswa kita itu sangat lemah dalam hal keterampilan berbahasa yang satu ini. Untuk menulis kalimat saja mereka enggan sekali untuk menggerakkan penanya. Bingung mau menulis apa, apalagi ingin menulis teks laporan hasil observasi. Jadi fokus untuk diferensiasi di sini, Dila ingin melihat hasil diferensiasi itu bervariasi. Mungkin bisa dalam bentuk komik, dalam bentuk gambar karikatur, kemudian dalam bentuk stand up komedi seperti itu. Di diferensiasi yang Dila fokuskan di sini yaitu pada diferensiasi produk. Oke. Berarti dalam diferensiasi produk ya. Berarti di sini apa Bu Dila sudah melakukan sesuatu kepada anak-anak mungkin? Untuk perlakuan ke siswa, Dila sudah memulainya dengan yang seperti kita ketahui, apa yang kita rencanakan di modul mungkin tidak akan sejalan dengan apa yang kita terapkan di dalam kelas ya Ibu. Pada saat pembagian kelompok, jadi kelas itu dibagi atas beberapa kelompok. Setelah kita masing-masing kelompok menentukan ketua kelompoknya, ternyata kegaduhan mulai di sini Ibu. Kegaduhan di sini mereka fokus bercerita antara sesama temannya. Nah, sehingga dalam hal tujuan pentingnya untuk menulis teks laporan hasil observasi tersebut, mereka terlena. Dan barangkali durasi waktu pun karena kelalaian tersebut dan jam pembelajaran pun habis, tentu itu yang dihasilkan dan itu akan dinilai, jadi di sanalah. Berarti itu kendalanya ya Bu Dila. Mungkin Ibu rasa apakah sudah ada enggak sama Bu Dila, apa solusi yang kemungkinan untuk menyelesaikan masalah ini yang sudah terfikirkan sama Bu Dila? Solusi yang untuk menyelesaikan persoalan ini berasal dari Dila sendiri. Yang pertama, Dila akan merefleksi apakah medianya yang kurang cocok atau LKPD-nya yang kurang tertuntun dalam penulisan soalnya, seperti itu Ibu. Selain itu, Dila juga akan membangkitkan motivasi belajar siswa, karena pentingnya motivasi ini tentu akan mencapai tujuan pembelajaran yang Dila inginkan. Ya, betul ya Bu Dila. Lalu kan banyak tadi itu rencana-rencana yang Ibu persiapkan untuk menyelesaikan solusi ini. Mungkin ada enggak strategi yang sangat bagus yang mau Ibu prioritaskan untuk melaksanakan, yang mana ya? Untuk pelaksanaannya, insya Allah Dila akan pilih itu. Karena mungkin dalam ruangan kelas yang Ibu ketahui di lantai 3 itu sangat panas kayak Ibu. Jadi untuk pelaksanaannya Dila akan membawa siswa kita itu ke alam. Jadi kita akan duduk di DPR di bawah pohon rindang dekat lapangan basket.
Lalu di sana mereka akan memulai untuk menulis teks laporan hasil observasi. Bagus Bu Dila, saya setuju sekali. Nah, kalau mendengar cerita dari Bu Dila nih, kapan sih mau dilakukan ini atau berapa jangka waktunya? Untuk pelaksanaannya dari perencanaan yang akan Dila buat, mungkin Dila akan membutuhkan waktu untuk memperbaiki modul ajar yang perlu diperbaiki, dan untuk pelaksanaannya akan dimulai pada pertemuan ketiga pada minggu ketiga bulan Oktober ini. Oke, baiklah Bu Dila, saya senang sekali mendengarnya. Lalu, kan ini untuk siswa nih, kalau untuk rekan sejawat sudah ada juga nggak teringat sama Bu Dila, apa sih yang akan dilakukan? Ya, terpikirkan seperti ini Ibu, kita kan akan mengadakan ujian pertengahan semester ya Ibu, ujian MIT. Jadi rencananya setelah kita mengawas, ada sela-sela waktu istirahat, setelah kita konsumsi, itu Dila akan melakukan kompel kecil, berdiskusi, berbagi informasi, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu, dan apa pentingnya pembelajaran berdiferensiasi itu perlu kita terapkan di dalam kelas kita, khususnya pada materi keterampilan berbahasa menulis teks. Bagus sekali, saya senang mendengarnya Bu Dila. Lalu, rasa-rasanya nih kalau untuk dengan teman sejawat ya, apakah ada kemungkinan gangguan atau gimana Bu Dila? Sejujurnya ada Ibu, karena di sekolah kita ini yang kita ketahui kan Ibu ada 5 orang guru bahasa Indonesia, dan di mana 3 orang lagi, 2 orang itu seumuran dengan Dila, 3 orang lagi itu senior. Nah, mungkin hambatan kendala di sini dalam berkomunikasi Ibu, karena Dila juga tidak ingin dinilai untuk menggurui guru-guru senior tersebut, seperti itu Ibu. Oh iya, mungkin sudah ada nggak apa jalan keluar atau yang akan Ibu Dila ambil untuk menyelesaikan masalah ini? Rencananya jalan keluarnya itu Dila akan menerapkan dulu, mengubah mindset pikiran dari guru-guru senior ini. Karena tidak musim lagi, tidak bukan lagi ya Ibu, metode ceramah, dan ceramah. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita mengetahui kebutuhan murid dan kita mengetahui bagaimana gaya belajar murid. Jadi, yang pembelajaran yang sesuai dengan keberpihakan kepada murid itu tercapai. Ya, baik sekali, bagus ya Bu Dila. Lalu, gimana sih Bu Dila memberikan berkomitmennya gimana ya? Komitmen yang pertama tentu kita harus konsisten akan perubahan yang akan kita lakukan ya Ibu. Walaupun sebenarnya proses itu membutuhkan waktu, tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, komitmen yang pertama dari diri sendiri akan terus belajar untuk menyempurnakan pembelajaran di dalam kelas, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tidak hanya di kelas 10 E1, tentu di seluruh kelas yang Dila ampuh seperti itu. Komitmen yang kedua, saling mengingatkan, saling berkolaborasi, saling memenuhi para rekan sejawat yang ada di dalam kelas. Bagus sekali ya. Saya senang mendengarnya Bu Dila. Ya. Terima kasih Bu. Ya, terus gimana nih? Tindak lanjutnya ke depan gimana Bu Dila? Yang ada terfikirkan sama Bu Dila? Untuk tindak lanjut ke depan dengan percakapan kita ini, Dila sudah mulai mendapat pencerahan dari percakapan kita ini Ibu. Satu persatu beban pikiran sudah mulai berjatuhan, sudah mulai berguguran. Jadi untuk tindak lanjut ke depan tentunya Dila akan melaksanakan apa yang akan kita rencanakan tadi. Dan jika Ibu berkenan, jika sudah Dila laksanakan nanti, apakah Ibu bisa Dila temui kembali untuk bercerita bagaimana perubahan yang ada atau masihkah pada persoalan yang sama? Ya, saya berkenan sekali Bu Dila, dan saya mempunyai waktu yang khusus untuk Bu Dila, dan juga saya merasa tertarik dengan ini. Jadi kapan Bu Dila melakukannya lagi, nanti jangan sampai lupa ya kasih tahu saya gimana perkembangan ke depannya Bu Dila. Oke. Oke, baik Bu Dila. Karena ini mungkin sudah di akhir pembicaraan kita ya Bu Dila. Ya, apa ya yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita ini? Kesimpulan dari perbincangan kita ini, diskusi kita ini,
kita harus belajar. Guru pun harus belajar sepanjang hayat, tidak hanya siswa. Bagaimana kita mencapai tujuan pendidikan yang dikehendaki oleh Bapak Kiai Dewantara yang menghamba kepada murid, tentunya dengan salah satu metode yang dapat kita terapkan, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Iya, sangat bagus sekali Bu Dila. Gimana rasanya sekarang setelah bercerita dengan Ibu? Apakah sudah ada perubahannya? Alhamdulillah sekali, Dila sudah merasa senang Ibu. Yang tadi cemberut sudah mulai senyum Ibu. Ya, saya nampak senyuman Bu Dila sekarang sudah lebih manis lagi ya. Jadi itu sudah kita dapat selesaikan ya permasalahan kita. Oke Bu Dila, apa ya kegiatan Bu Dila ke depan lagi? Untuk kegiatan ke depan, Dila akan terus menerapkan inovasi yang terbaru dalam dunia pendidikan. Ya, terima kasih Bu Dila. Kami akan mensupport Bu Dila. Semoga sukses ya Bu Dila. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, terima kasih sama-sama ya Bu Dila. Oke. Mungkin kita akan ada kegiatan lagi karena bel udah berbunyi. Mungkin kita Bu Dila bisa melanjutkan kegiatan PBM untuk jam selanjutnya ya Bu Dila. Dan Oke, terima kasih ya, Bu Elma atas waktu dan kesempatannya. Ya, Izin keluar ya Bu Elma. Ya, sama-sama Bu Dila. Oke, demikianlah praktek coaching dari kasus pertama. Kita lanjut kepada pengisian refleksi. Soal pertama. Nama calon guru penggerak yaitu Ibu Elmawati. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ibu Elmawati jawab sendiri langsung diketik atau bagaimana Ibu? Kita bicarakan bersama, Dila. Boleh. Ibu konsep di kertas dulu. Boleh. Yang sudah berjalan. Waktu kita 10 menit untuk melakukan refleksi. Oke. Baik Ibu, nama calon guru penggerak yaitu Elmawati. Ada 4 refleksi diri. Soal yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya, rasanya sudah berjalan dengan baik ya, sesuai dengan alur Tirta, tapi mungkin terbata-bata mungkin ya, itu mungkin Bu Dila. Praktek coaching sudah berjalan dengan baik dan sudah memenuhi alur Tirta mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Iya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki mungkin dalam cara memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu lagi yang perlu diperbaiki, Bu Dila. Yang perlu Ibu perbaiki itu pada pengajuan pertanyaan dalam bagian alur Tirta yang mana, Bu Elma? Pada tanggung jawab ya, di situ tadi agak ragu. Oke. Berarti yang perlu diperbaiki pada bagian alur Tirta tanggung jawab dengan menyempurnakan pemberian pertanyaan yang berbobot seperti itu. Adakah yang lain yang perlu Ibu perbaiki? Kemudian saat mengidentifikasi rasanya kurang itu ya, kurang pas ya. Berarti Ibu merasakan kekurangan pada alur yang kedua, yaitu mengidentifikasi masalah. Pada bagian memberikan pertanyaan berbobot juga kah? Iya, pertanyaan berbobot juga. Adakah lagi yang perlu diperbaiki, Bu Elma?
Mungkin manajemen diri aja lagi ya, agak grogi mungkin. Kita lanjutkan Bu Elma. Ya. Yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kepikiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, Ibu fokus dengan apa topik pembicaraan kita, lalu memperhatikan apa yang Bu Dila sampaikan dengan baik ya. Mungkin itu Dila. Oke, fokus kepada coaching dalam Iya. mendengarkan persoalannya. Iya. Berikutnya, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, mungkin akan lebih banyak mungkin ya memotivasi manajemen diri dulu ya, mempersiapkan mental mungkin, lalu menambah pengetahuan mungkin dan mencari bagaimana sih memberikan pertanyaan yang berbobot, orang langsung ngerti dengan apa yang mau kita tanyakan, mungkin itu Bu Dila. Kita lanjutkan Ibu. Selanjutnya, ini untuk coaching, berarti untuk diri Dila sendiri. Pertanyaan coaching. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching tadi? Yang saya rasakan pada saat praktik coaching tadi berlangsung, saya mendapatkan poin pentingnya saya merasa lega karena persoalan yang terjadi sudah ada solusi dan jalan keluarnya. Itu Ibu. Iya. Karena mendapatkan ya solusi dari permasalahan. Oke. Dan juga akan berusaha untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Sebagai pendidik. Oke. Sudah Ibu? Sudah. Masih ada sisa waktu 6 menit. 6 menit. 6 menit lagi. Boleh Ibu selesaikan mengetiknya dulu ya. Boleh. Bila izin minum sebentar ya Ibu. Boleh. Empat menit lagi ya Ibu.
3 menit lagi, Ibu. Iya. Mengirimnya gimana ya? Nanti di saat mengumpulkan tugas, Ibu. Oh, di situ aja ya, bukan sekarang langsung ya. Nanti setelah kita praktek akan menyampaikan refleksi. Oh, boleh. Oke. Ya, udah siap. Udah siap, Dila. Sudah, Bu. Mm-mm. Kita mulai pada aksi yang kedua, Ibu. Yang kedua lagi ya. Ibu buka lembar satu lagi dulu ya. Oke, mulai kita lagi. Berapa menit dari 14? 14.50 ya? Oke, Iya. lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada aksi kedua praktik coaching kali ini, kasus yang akan dibahas yaitu Ibu Elma mengalami kekhawatiran dalam manajemen waktu. Beliau yang berprofesi sebagai guru, kemudian beliau juga berprofesi sebagai wakil, ada kerja tambahan, dan di samping itu beliau juga sebagai ibu rumah tangga yang juga akan mengurusi rumah tangganya, dan beliau juga sekarang mengikuti pendidikan guru penggerak. Beliau sangat bingung bagaimana untuk mengatur waktu. Untuk aksi yang kedua ini, yang akan menjadi coach yaitu saya sendiri, dan yang akan menjadi coach yaitu Ibu Elmawati. Ibu Elmawati, kenapa? Oh, Ibu Dila. Iya, saya lagi duduk-duduk di sini, Bu, di taman. Kenapa Ibu duduk di taman? Sepertinya Ibu kurang sehat. Ada apa? Oh iya, Ibu. Saya ini agak kurang lagi flu ya, Bu. Lalu saya memang menunggu-nunggu Ibu dari tadi. Oh, iya. Wah, ada apa Bu Elma? Ada yang ingin diceritakan? Iya nih, Bu. Saya lagi buntu nih, Bu. Ingin bertemu dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu sekarang? Wah, sangat ada Bu Elma. Jarang-jarang kita bisa bicara ya Bu Elma. Bagaimana Bu Elma, kita ceritanya di taman saja? Boleh, Bu. Oke. Apa yang Bu Elma rasakan? Apa yang terjadi? Ya, ini loh, Bu. Saya kan ini lagi ngajar tadi kan, Bu. Lanjut, lalu dapat berita nih di grup. Katanya ada banyak nih yang mau dilakukan. Yang pertama misalnya nih, ada persiapan untuk ujian PTS kan, Bu, dalam waktu dekat ini. Kemudian yang kedua ada pula informasinya, bikin ini nih, ada bikin SK tentang ke Minangkabauan, itu lengkap juga tuh, Bu. Kemudian yang ketiga, kita kan ini persiapan nih untuk ke Ekin kita tuh, Bu. Harus bikin jadwal untuk observasi dan segala macam. Lalu ada yang terakhir nih, Bu, yang terfikirkan bagi saya, Bu. Sekarang kan udah bulan September ya, Bu. Jadi kita nih mau PKKS lagi. Lalu di rumah saya juga bermasalah nih, Bu, mau pindah rumah, ngangkat-ngangkat barang. Nah, apalagi nih, Bu, saya lagi ikut kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi pusing ini, Bu, mana sih yang mau saya kerjakan terlebih dahulu? Wah, sangat rumit sekali ya persoalan Bu Elma kali ini. Sehingga saya sangat merasakan sampai ke batin saya sendiri. Kita sama-sama profesi ya Bu Elma. Iya, Bu. Tentunya kita Makanya, harus Bu, mengerjakan ini jadi dulu tugas pikiran. pokok kita. Iya. Artinya Bu Elma mengalami kesulitan dalam membagi waktu
untuk bagaimana bekerja sebagai guru, bagaimana bekerja sebagai wakil, kemudian bagaimana membagi waktu dengan keluarga, dan bagaimana untuk memenuhi kegiatan pendidikan guru penggerak. Seperti itu, Bu Elma. Iya, Bu, itu. Makanya saya ingin bercerita dengan Ibu. Mungkin setelah bercerita dengan Ibu, mungkin akan terbantu gitu kan, Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu capai dari percakapan kita nanti? Ya, maunya saya kan, Bu, maunya semua kegiatan itu berjalan dengan baik dan berhasil positif kan, Bu. Dan pokoknya nilainya bagus lah, begitu maunya saya. Tetapi saya terkendala sih, gimana sih bagi waktunya gitu, Ibu. Ya, mungkin itu harapan saya, Ibu bisa membantu saya di situ. Gimana sih trik-triknya nanti? Jika kita kondisikan sekarang ini nih, Bu Elma, dengan berbagi peran kita sebagai seorang guru, kita berbagi peran menjadi ibu rumah tangga, dan bahkan ada lagi yang plusnya itu, ini yang plus sekali yang untuk Bu Elma, untuk meningkatkan kompetensi Bu Elma sendiri, itu juga tidak harus kita perhatikan juga. Nah, kira-kira Bu Elma berada pada skala berapa kalau dari nomor 1 sampai 10? Kalau dari 1 sampai 10, saya nih sudah di posisi 5 sekarang nih, Bu. Posisi 5. Nah, kalau ada kesempatan untuk kemudian harinya, harapan Bu Elma itu inginnya berada pada posisi berapa, Bu Elma? Maunya sih posisinya 9 kan, Bu. Tapi melihat kondisi sekarang dengan waktu yang begitu kasib, rasanya susah deh, Bu. Posisi 8 aja udah mungkin, Bu. Posisi ke-8 sudah mendekati kata sempurna, Bu Elma. Sangat luar biasa, Bu Elma itu. Ditambah lagi kesibukan-kesibukan yang lainnya, ya, Bu Elma. Nah, Iya, Bu. untuk mencapai angka 8 tersebut, kira-kira apa kekuatan yang ada pada diri Bu Elma untuk mencapai tujuan kita? Sebenarnya kekuatan saya dalam secara diri pribadi adalah, Bu. Saya ingin semuanya saya kerjakan dengan baik. Cuman saya terkendala ini, Bu. Kalau saya melakukan dengan sendiri itu tidak mungkin. Pasti saya harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman kan, Bu. Ya, karena dalam waktu singkat semuanya harus berjalan dengan baik. Tanpa support dari Ibu dan dari teman-teman tentu semuanya tidak akan berjalan. Itu sudah terfikirkan sebelumnya, Ibu. Jadi kekuatan Bu Elma ini sendiri pada berkolaborasi, ya Bu Elma. Nah, berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, itu barangkali akan kita temui beberapa hambatan atau gangguan-gangguan kecil, ya Bu Elma. Ya, Nah, kira-kira bagaimana cara Bu Elma untuk mengatasi jika menemukan hambatan atau gangguan tersebut? Ya, itulah Bu, saya mau menemui Ibu. Kita kan bisa nih, kalau kita bikin SK-nya masing-masing kan Bu, misalnya untuk persiapan PTS kan kita siapkan itu siapa sih yang jadi panitianya. Yang saya cemaskan, apakah teman-teman yang kita ajak berkolaborasi menjadi panitia ini, apakah bisa ya atau mau ikut mensukseskan kegiatan PTS. Nah, lalu misalnya dalam kegiatan nanti ini Bu, supervisi, apakah para asesor nih mau nggak gitu atau gimana gitu ya. Jadi itu yang membuat saya tidak nyaman. Jadi saya gimana ya menyampaikan kepada Ibu saat saya gimana ya saat saya menyampaikan itu butuh dukungan dari Ibu dan support dari teman-teman semuanya sehingga kegiatan ini setelah saya skalakan nanti skala prioritasnya mana yang mau perlu saya lakukan dengan terlebih dahulu nanti Ibu akan membantu saya untuk itu gimana ya Bu? Ya, luar biasa sekali Bu Elma. Jadi yang Bu Elma temui hambatan itu berupa kekhawatirannya, Bu Elma, keraguan-raguan. Jika kita perbuat ini, bagaimana ya? Jika kita melihat supervisornya ini, gimana ya? Seperti itu ya, Bu Elma. Iya, Bu. Kira-kira apa yang terlintas oleh Bu Elma? Solusi untuk mengatasi? Ya, solusi terbaiknya rasanya Bu, kita bikinlah untuk masing-masing kegiatan, kita bikin SK-nya, kita bikin tim kerjanya, teamwork-nya, lalu nanti kita akan mengkomunikasikan bersama-sama. Apa sih? Misalnya contohnya yang pertama dulu, persiapan yang pertama sekali yang perlu kita lakukan untuk kegiatan PTS. Siapa panitianya, siapa yang bertanggung jawab di sana gitu kan.
Lalu sampai semuanya sampai ke bagian terakhir nanti itu persiapan kan yang PKKS ini kan agak terlambat ini Bu. Jadi bisalah kita undur agak sedikit gitu. Jadi penting ini Bu menentukan skala prioritas dari permasalahan yang kita hadapi. Lalu kita urutkan lah, begitu yang saya rasakan Bu. Ya, benar sekali. Kita harus membuat skala prioritas mana yang akan kita lakukan pertama terlebih dahulu seperti itu ya Bu Elma. Nah, untuk selanjutnya Bu Elma, dalam tadi kita membahas mengenai persoalan dari Bu Elma dalam memanajemen waktu, kemudian kita sudah mengetahui apa kekuatan yang ada pada diri Bu Elma, kemudian kita sudah membicarakan juga jika terkendala akan hambatan atau gangguan, lalu juga sudah ada solusinya dari Bu Elma. Nah, berikutnya Bu Elma, apa rencana yang akan Bu Elma lakukan untuk mencapai tujuan dari diskusi kita tadi dalam memanajemen waktu ini? Ya, yang terbayang bagi saya Ibu, setelah kita menyusun skala prioritasnya, tentu kita bikin time schedule-nya ya Bu, jadwalnya. Tentu kita harus komitmen lah dulu dengan jadwal kita itu. Lalu kita minta komitmen juga dari teman-teman rekan-rekan kerja kita Bu. Jadi setelah terbentuk semuanya, insya Allah ya Bu, mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik. Rencana yang luar biasa sekali Bu Elma. Dari sekian rencana-rencana tadi, mana yang akan menjadi Bu Elma dahulukan? Artinya, mana yang akan Bu Elma prioritaskan untuk mencapai tujuan kita tadi? Ya, kalau melihat kondisinya nih Bu, tentu yang pertama sekali adalah kegiatan persiapan untuk PTS. Kemudian yang kedua, saya tentu harus menjaga juga nih Bu, tugas-tugas saya yang saat pelatihan ini, tentu jangan sampai kocar-kacir ya Bu, karena apa, saat PTS kan nanti panitia sudah bekerja dengan baik, jadi saya bisa mencoba menyelesaikan tugas-tugas CGP saya Ibu. Dan terakhir nanti ya persiapan untuk pelaksanaan PKKS Ibu. Itu rencananya Bu. Oke, jangan lupa juga ya Bu Elma, kita berdoa ya. Oh iya Ibu, kenapa? Saya juga yakin, kita yakin Bu, setiap ada masalah pasti ada solusinya kan Bu dari Allah. Yang penting kita berserah diri dan memohon kepada Allah supaya kita diberikan jalan keluar yang terbaik. Nah, itu yang poin paling penting sekali Bu Elma. Nah, dari prioritas tadi, tentu kita perlu beberapa strategi atau trik-trik gitu yang akan Bu Elma lakukan untuk mencapai rencana yang menjadi prioritas tadi. Kira-kira apa strategi yang akan Bu Elma lakukan? Strateginya yang terbayang di kepala saya Bu, saya akan mencari rekan-rekan kerja yang mempunyai komitmen yang tinggi lah untuk sekolah ini. Jadi di saat dia diajak bekerja sama, tidak ada alasan-alasan lagi kan Bu, yang bisa dia kalau kita berkomitmen untuk bikin yang terbaik pasti mereka mau gitu kan Bu. Tapi kalau bagi teman-teman yang rasanya kurang bisa diajak, mungkin kita tempatkan pada bagian-bagian yang lain aja gitu ya Bu. Itu rencananya Bu. Seberapa yakinnya Bu Elma akan hal itu? Kalau melihat potensi di sekolah kita karena banyak guru-guru P3K yang baru ya Bu, rasanya bagus sekali Bu ya, dan melihat kondisi walaupun senior-senior tapi komitmen untuk menjadikan sekolah itu terbaik nampak itu Bu. Ya saya rasa bisa lah Bu, 80% ada di tangan kita tuh Bu untuk sukses. Karena saya yakin kalau dengan bantuan Ibu aman insya Allah. Insya Allah Bu Elma. Bisa karena bersama ya Bu Elma. Iya. Kalau sendiri tentu tidak bisa. Oke, sangat bagus sekali Bu Elma. Dan untuk pelaksanaannya, kira-kira kapan akan Bu Elma lakukan? Ya, secepatnya Bu, karena kita sudah bikin jadwal itu ujiannya nanti kan minggu depan. Jadi terpaksa mulai dari besok lah saya akan memulai lagi untuk membuat jadwal untuk persiapan untuk PTS Bu. Oke, tapi akan sesegera mungkin Bu Elma lakukan. Iya Bu. Selanjutnya untuk tujuan kita tadi, apa komitmen yang akan Bu Elma buat untuk mencapai tujuan tadi? Ya, saya berkomitmen Bu, setiap ada masalah pasti ada jalan keluar ya Bu.
tetapi jalan keluar itu tidak akan bisa kita selesaikan dengan kita sendiri. Harus bisa berkolaborasi dengan ibu, dengan rekan sejawat dan yang lainnya. Jadi saya memang memprioritaskan jadwalnya terlebih dahulu dan kita berkomitmen untuk berjalan sesuai jadwalnya. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik. Insya Allah, Bu Elma. Nah, untuk melaksanakan komitmen tadi, adakah yang Bu Elma butuhkan? Siapa saja yang dapat membantu Bu Elma? Ya, yang saya butuhkan sekali Ibu, motivasi dari Ibu. Kemudian rekan-rekan yang kita pilih, yang sudah kita masukkan dalam SK kerjanya ya Bu. Kemudian tentu tidak luput dari yang lain-lainnya. Misalnya dalam kegiatan itu tentu ya paling enggak semua stakeholder yang ada di sekolah akan membantu untuk mensukseskan kegiatan kita, Bu. Oke. Dan selanjutnya tentu kita harus memperhatikan tindak lanjut yang akan Bu Elma lakukan. Nah, kira-kira apa ini tindak lanjutnya Bu Elma? Tindak lanjutnya ya saya tentu mungkin akan merefleksi diri saya, Bu. Mungkin kenapa saya bisa buntu kemarin, mungkin karena saya kurang bisa mungkin mengkondisikan emosi saya berhadapi dengan teman-teman. Tapi kalau saya akan mencoba merubah diri saya untuk bisa berelasi dengan teman-teman sehingga teman juga nyaman dan juga dengan ibu sehingga apapun kegiatan di sekolah terasa lebih ringan gitu, Bu. Mungkin itu kesalahan saya secara pribadi. Ini akan saya perbaiki ke depannya, Bu. Oke. Saya sangat mendukung apapun yang akan Bu Elma lakukan untuk ke depannya, ya Bu Elma. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Elma setelah berbagi cerita mengenai persoalan yang tengah Bu Elma hadapi? Alhamdulillah, Bu. Senang sekali, Bu, lega sekali. Padahal saya sudah lama loh nunggu-nunggu Ibu dari tadi. Kenapa? Buntu sekali. Mana sih yang mau dikerjakan? Gimana sih ngajak kawan-kawan semuanya gitu kan. Saat bertemu dengan Ibu, bercerita dengan Ibu rasanya terpuaskan. Yang selama tadi agak buntu rasanya, rupanya sekarang sudah, alhamdulillah Bu, sudah nampak apa yang mau saya lakukan lagi ke depannya. Alhamdulillah. Jadi dengan persoalan tadi, pusing untuk membagi waktu, mana yang harus didahulukan, sekarang sudah kita temukan titik terangnya, Bu Elma, sudah ada solusinya. Nah, Alhamdulillah. apa kesimpulan dari percakapan kita ini, Bu Elma? Ya, berarti yang dapat kita simpulkan ya Bu, apapun permasalahan kita itu kita akan selesaikan sesuai dengan skala prioritasnya, mana yang terpenting dahulu. Lalu kita tetapkan jadwalnya gimana sih membagi waktunya, jangan sampai kocar-kacir. Dan kita berkomitmen kalau jadwalnya sekian ya harus, yang biasanya kan kita agak suka mengulur-ngulur waktu kan Bu, mungkin itu ke depannya lagi Bu pelajaran untuk saya. Jadi untuk kesimpulannya Bu Elma sangat menyadari akan semua halnya ya Bu Elma. Lalu untuk acuannya bagaimana Bu Elma? Acuannya ya tentu kita melihat tentu sukses ya semua kegiatan yang kita lakukan itu baik kerjaan di sekolah maupun kerjaan di rumah gitu Ibu. Semuanya kita berharap tentu akan berjalan dengan baik dan lancar Ibu. Ya, benar sekali Bu Elma. Yang paling penting kita harus pandai dalam menyikapi pekerjaan dan bisa membagi waktu. Tidak ada yang terlantar ya Bu Elma. Iya Bu. Bu Elma masih ada kelas hari ini? Oh iya Bu, ya saya sampai lupa ini. Rupanya saya mengajar nih Bu jam ke-7. Ya karena asik bercerita dengan Ibu, rupanya lupa. Bel udah berbunyi ya Bu. Ya saya mohon izin sama Ibu, saya ucapkan terima kasih sudah membantu saya. Nanti saya akan menemui Ibu lagi, ya. Oke, sama-sama Bu Elma. Silakan kembali ke kelas ya Bu Elma. Oke Bu. Tetap semangat dan senyum. Oke Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kepada refleksi. Boleh Ibu yang bacakan, Dila? Boleh Ibu. Dila juga mencari tadi. Catat ya. Nah. Refleksi diri, latihan coaching. Nama CGP Aldila ya. Kemudian pertanyaan yang pertama. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan?
dari praktik coaching tadi, ya semuanya sudah berjalan dengan baik. Menurut saya sudah berjalan dengan baik. Saya sudah berusaha untuk melaksanakan praktik coaching dengan menggunakan alur cerita, dan saya juga sudah berusaha untuk menanyakan dengan menggunakan pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan berbobot. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu Dila. Iya, Apa Bu. yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Dalam praktek coaching tadi yang perlu diperbaiki diri pribadi, manajemen diri. Barangkali Dila sedikit tegang ya Ibu. Jadi terkadang terbata-bata dalam bicara. Kemudian dalam mengawali coachingnya tadi dan akhiri coaching. Oke, akhiri coaching. Selain itu untuk mengajukan pertanyaan berbobot juga harus Dila tingkatkan lagi. Berbobot. Oke, pertanyaan ketiga. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi perhatian kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Untuk sebelum melaksanakan coaching, paling penting Dila harus menyiapkan diri, kemudian memahami terlebih dahulu bagaimana prinsip coaching dan alur cerita itu sendiri. Dan setelah coaching, tentunya Dila juga akan membuat catatan-catatan kecil untuk coaching. Coaching membuat catatan penting ya. Oke, pertanyaan terakhir Dila. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang perlu ditingkatkan yaitu memahami prinsip coaching dan mencoba untuk berlatih terus bagaimana praktik coaching yang baik. Oke. Pertanyaan itu untuk Ibu lagi kan? Iya, Ibu. Apa tadi? Ini. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ya, saya merasa senang dan unek-unek saya rasanya tersampaikan dan bisa mendapatkan solusi yang terbaik, menguatkan komitmen saya untuk menyelesaikan permasalahan saya dengan baik. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu Elma. Iya, sama-sama Bu Dila. Demikianlah praktik coaching dari kelompok 1. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak On. Pak On, bukalah dulu itu dulu. Bukalah dulu itu dulu nunggu kawannya. Imut, serang mood. Pak On lagi di pantai, Pak On. Masih mute. Mute. Ibu Bapak, kita tunggu satu ruangan lagi. Mereka kan bertiga ya. Saya lihat di ruangannya mereka masih sibuk diskusi. Jadi mohon ya, Bu. sabar dulu. Mungkin Ibu Bapak bisa diskusi bersama. Oke ya Bu.
Coba cari tepi pantai cepat Chan. Ibu Bapak semua tadi yakin ya ruangannya udah saya record semuanya tadi kan ya? Ada tanda recordnya tadi. Ya Pak Chan silakan. Ya Bu, tadi memang udah di-record, tapi setelah kegiatan Bu, setelah kami melakukan coaching, tadi recordnya saya outin Bu, keluarin lagi. Oh, kalau Bapak off kan nanti Bapak nggak ada recordnya dong? Nggak, recordnya udah ketika tampil tadi itu lagi record tuh Bu. Oh udah. Setelah selesai tampil, karena masih Udah ada selesai waktu. Bapak off kan? Setelah selesai, Oke, saya siap. offin Bu, karena masih ada Iya, waktu. makanya saya tadi ketemu satu ruangan saya tutup, mau saya push, kok ini nggak ada recordnya, berarti udah oke. Yang penting kan sudah selesai Pak Chan matikan kan? Ya udah selesai itu baru mematikan Bu. Ya, karena saya nggak lihat Pak Chan matiin tadi. Iya, Bu. Oke, siap. Oke, Ibu Bapak, mungkin nih nanti kan masih ada nih yang belum balik nih satu. Bisa juga nanti Ibu Bapak boleh dituliskan dong refleksinya di kolom chat. Jadi nanti pas temennya udah balik kita udah tinggal langsung membacakan.
Ya, Ibu-ibu silakan bergabung room utama karena yang lain sudah menunggu. Ya, saya tunggu tadi selesai baru. Yang lain udah. Saya stop recordnya. Ada apa, Nak? Mohon maaf menunggu lama, mohon maaf. Oke, nah, oke, makasih Bu Bapak hebat semua. Saya lihat nih prosesnya jauh-jauh lebih bagus dari lancar ya, karena kemarin mungkin masih ragu. Kalau sekarang dari awalnya udah yuk kita udah mulai karena memang udah prepare ya. Ya memang latihan itu biasanya kayak gitu, tapi kalau udah langsung di lapangannya udah keren ya. Dimana karena mungkin udah lebih teratur juga, mungkin dalam pemberian penjelasan juga lebih jelas. Nah Ibu Bapak, nanti coba dicek di co-hostnya, kira-kira adakah masuk rekamannya. Kalau tidak, berarti nanti saya yang kirimkan ke grup. Biasanya dia lumayan ya, berapa jam baru, paling nanti malam baru dia ada. Atau paling lambat Ibu Bapak bisa minta ke saya besok ya. Kalau saya tidak mengirimkan sampai malam. Kan nggak malam ini Ibu Bapak mau langsung proses kan ya. Karena kayaknya saya nanti malam mau langsung istirahat nih. Oke, tapi nggak apa-apa. Nanti boleh kalau apa, tolong diingatkan saya. Oke, Ibu Bapak tepuk tangan dong untuk kita bersama dulu. Masya Allah. Tadi saya dengar ada cerita tentang siswanya yang kok sama saya nggak semangat belajar. Ada tentang sampah juga ya. Izin off kamera lagi Bu Yulia, hilang timbul kameranya. Pegangin kameranya Bu Sari. Oke, siap. Aman. Semoga cuacanya baik ya. Kalau Padang nih biasa kalau siang-siang ini terik. Mulai berangin mau hujannya malam. Bukit Tinggi gimana keadaannya? Sekarang cerah, Bu. Cerah, Bu. Cerah, alhamdulillah. Kalau tanah datarnya Padang Panjang gimana nih Pak On? Panas, Bu. Panas. Kalau daerah Lintau, ada Lintau nih? Enggak. Tanah datar yang lain gimana? Tanah datar mulai panas nih Bu. Tadi hujan mendung. Payakumbuh tadi mendung juga. Oke, sip. Oke, Ibu Bapak semua. Nah, sekarang saya mau refleksi nih tentang pelaksanaan di grup masing-masing. Saya minta dong dari grup 1, silakan Bu Elma dan Bu Aldila. Tadi saat mereka masih diskusi, yang lain udah masuk ya. Tapi semoga gambarannya udah ada. Silakan Bu Elma dan Bu Aldila. Masih mute, Bu. Baiklah Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah kegiatan tadi berjalan dengan bagus Ibu, walaupun sebelumnya mungkin terbata-bata ya Bu, dan alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan baik. Dan Bu Dila pun sebagai hostnya bagus menyanyikannya. Mungkin itu Bu. Oke. Kalau di grup 2 gimana? Ya Bu, terima kasih. Di kelompok 2, alhamdulillah berjalan dengan baik, sudah tertata sesuai dengan refleksi yang kemarin. Kekurangan yang perlu ditingkatkan udah lebih baik lagi Bu. Jadi ya seperti kalau yang kemarin latihan banyak ketawanya apanya, sekarang udah lebih serius lagi dalam melakukan praktek coaching ini Bu. Terima kasih Bu. Oke, mantap ya Pak. Grup 3. Iya, 3. Lanjut, Bu Tris. Oke, gantian ya, berarti sekarang Bu Trisnya yang refleksi. Kalau grup 3, Bu, mungkin masih sama dengan kemarin, senyum-senyum juga kami tetap, dan tetap serius tapi santai, ya Pak On ya? Dan udah
lebih baik sih menurut kami. Udah lebih baik ya. Kelompok 4, 3 tadi itu padat nih kayaknya. Oh 3 tuh enak, dia ada pemantaunya 1. Ya, silakan. Baik Bu. Bu Sofi, izin Bu Sofi duluan. Ibu tadi luar biasa karena Bu Sofi sama Bu Sari itu memang luar biasa Bu. Kecuali mungkin saya karena persiapannya dari tadi mereka udah sibuk sebenarnya Bu. Dari pagi udah mereka persiapan. Kecuali saya tapi dengan ya mengalir aja kayak gitu Bu. Dari saya nggak ada persiapan sama sekali. Mohon maaf Bu Sofi sama Bu Sari, mereka berdua luar biasa Bu. Oke, Ibu Bapak, pertanyaannya saya lakukan pertanyaan individu sekarang. Nih bunyi pertanyaannya. Silakan Ibu Bapak tuliskan di kolom chat. Apa yang telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin? Yang di LKPD udah? Tunggu sebentar, 5 menit. Di sini aja. Boleh? Wah, keren ya. Udah selesai. Coba itu bisa dijawab nggak sekarang? Ya, coba boleh. Bisa. Ini harusnya bisa dijawab. Ini Fadli. Itu yang di bawah masih kosong. Oh. Tunggu nanti Bu ambil ya. Bantu teman yang di sebelahnya. Yang sebelah udah selesai belum? Fadli, Bu. Ya Fadli? Belum nomor 3. Coba bantu. Ya. Kasih anak ya. Boleh. Iya, makasih ya. Oke. Siap. Oke, saya udah lihat nih Ibu Bapak. Anak-anak lagi bahas soal. Jadi kalau mereka udah dapat itu ingin rasa langsung diperiksa. Bu Sil. Jadi masalah pribadi tadi Bu Sil. Oke, udah terbuka ya, tidak sebenarnya kalau ada tidak ada yang perlu diperbaiki, mungkin ada yang perlu ditingkatkan gitu ya Bu Sil ya. Oke, alurnya kalau Pak On tanya udah. Keseriusan pertanyaan iya. Oke, kalau ini saya boleh nih mungkin boleh minta 3 orang aja. Apa sih yang Ibu Bapak lakukan untuk mendapatkan peningkatan itu tadi? Apa yang udah Ibu Bapak lakukan? Bu Sari, apa yang Bu Sari lakukan? Ya Bu, yang sudah dilakukan untuk meningkatkan keterampilan coaching tadi, mungkin yang pertama membaca kembali modul-modulnya Bu. Apa itu yang tirta, bagaimana bentuk-bentuk pertanyaannya Bu. Kemudian membuat alur ceritanya Bu. Jadi ini bagian tujuan, ini bagian identifikasi. Jadi jelas nanti pas saat bertanya kepada coachingnya Bu. Oke, mantap ya. Terima kasih Bu Sari. Kita minta Bu Tri, silakan. Apa yang Bu Tri lakukan sehingga penguasaannya terhadap alur tirta lebih baik? Iya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mungkin nggak jauh beda dengan Bu Sari tadi. Setelah sesi latihan kemarin, kami buka-buka kembali alur tirta. Kalau yang kemarin di LMS dilihat hanya sekilas aja, yang penting pas mengerjakan tugas udah sesuai atau belum gitu kan. Nah, karena ini untuk coaching yang sebenarnya praktiknya, jadi kami buka kembali, kemudian kami identifikasi mana yang termasuk tujuan, mana yang identifikasi, mana yang rencana aksi, mana yang tanggung jawabnya. Mungkin lebih ke situ. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke Ibu Bapak semua, tepuk tangan dong untuk hari ini ya.
Bu Fia udah fokus, sudah menggunakan pertanyaan yang dapat. Oke. Alhamdulillah Ibu Bapak semua memang tidak ada segala sesuatu itu yang no free lunch ya, itu bahasanya ya kalau Kak Bule bilang. Tidak ada makan siang gratis. Artinya untuk mendapatkan kemajuan yang Ibu Bapak lakukan sekarang memang harus ada usahanya. Baca lagi, dan saya juga mencoba membantu dengan mengirimkan screenshot contoh-contoh pertanyaan yang mana itu sebenarnya ada di LMS. Jadi Ibu Bapak silakan berikan jempol buat temannya, buat diri sendiri setelah kegiatan ini. Terima kasih jempolnya Ibu Bapak semua. Nah, kali ini Ibu Bapak, saya izin mau menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan kita selanjutnya. Oke, tahapan selanjutnya kita adalah demonstrasi kontekstual, di mana di sini Ibu Bapak diminta melakukan coaching. Nah, di sini Ibu Bapak melakukan coachingnya ada tahapan pra, observasi, dan paskanya. Nah, di sini Ibu Bapak kita lihat dulu ya. Saya mau melihatkan. Tunggu sebentar. Kita lanjutkan ke demonstrasi. Ibu Bapak bisa lihat ya, lihat screen saya. Kita buka dulu untuk ini unggah tugas. Ini DK Ibu Bapak. Nah, di sini Ibu Bapak kita melakukannya bertiga-tiga. Kita pas 9 ya. Cuma masalahnya kan kita beda daerah ya Ibu Bapak ya. Yang Bukit Tinggi berapa orang? 4, Bu. Ibu Bapak bisa nggak membaginya menjadi 3-3 yang tinggalnya dekat? Berdekatan. Bisa nggak ada yang 3-3 berdekatan? Yang 3 Bukit Tinggi siapa? Yang Bukit Tinggi siapa aja Ibu Bapak? Saya Bu Sofia, Bu Tris, dan Bu Dila, Bu. Ya, saya bisa juga Pak. Saya bertempat tinggal di Bukit Tinggi juga. Begitu. Bu Elma bisa. Bisa. Ada nggak yang memungkinkan yang sangat jauh kali ini tinggalnya siapa Ibu? Yang dekat rasanya Pak Pirson itu lebih dekat juga, Bu. Dekat dengan ke Bukit Tinggi. Bu Widiawati daerah Bukit Tinggi. mana? Dekat. 5 menit sampai Bukit Tinggi itu. Nah, oke bisa ya. Pak Pirson bukan Bukit Tinggi. Bu Widiawati, Bu Sylvia, sama satu lagi siapa yang di Tanah Datar? Bu Sari. Saya Bu. Sari. Bisa bertiga? Sari jauh Bu dari kami. Iwat sama Bu Sari jauh. dekat. Dekat dengan Pak On, Bu. Pak On. Bisa bantu mengkondisikan nggak tiga-tiganya yang dekat-dekat siapa? Bu Elma di Tanah Datar ya, sekolahnya kan dekat. Bertiga aja kita ya, Pak. Ya, boleh. Bertiga aja kita, boleh. Boleh. Bu Sari, Pak On, sama Elmawati ya, Bu. Ya, boleh. Siapa lagi yang bertiga? Sofia aja lah yang ke Batu Sangkar. Oh iya. Bu Sofi mau jalan-jalan. Ya, terlalu lama soalnya putusannya. Oh, begini aja. Saya boleh memberikan karena ini untuk kebutuhan sama-sama meringankan. Mungkin Ibu Bapak bisa bantu ke saya menginfokan satu kelompok 3 orangnya siapa-siapa aja bisa? Sofi, Bu Widya, Bu Sil. Ya. Nah, oke. Itu udah berarti Bukit Tinggi sama itu saya harap bisa ya. Ibu Pak On atau Pak Chan boleh bantu saya mengkoordinirnya nanti untuk melaporkan di grup. Ya Bu, kalau Bu Sofi udah ngambil Bu Sofi, Bu Widya dengan Bu Elma, berarti untuk Bukit Tinggi udah pas aja tuh Bu.
Bu Dila dengan Bu Triso. Oke, terima kasih Bu Sophie udah mau jalan-jalan ya. Tapi tolong tetap dituliskan ya Pak On ya, biar saya punya catatan. Karena saya agak visual sih, yang tertulis lebih lama tahannya. Oke, terima kasih. Iya Bu. Ya Ibu Bapak, terima kasih banyak nih kerjasamanya, keren banget. Nah, alur kerjanya itu udah jelas sekali tertulis di LMS kita. Namun jika Ibu Bapak nanti ada keraguan, boleh silakan menanyakannya. Jangan lupa Ibu Bapak, yang sering saya lihat adalah, jadi nanti di sini berperannya gantian seperti kurang lebih yang terjadi di grup 3 tadi, di grup 4. Ada yang pemantau, ada supervisor, ada yang sebagai yang disupervisi. Jangan lupa ada tahapnya. Bu Bapak perhatikan rubrik ya, di rubriknya ada tahap pra. Ada tahap observasi. Saat observasi itu Ibu lihatkan, Ibu mencatat ya saat Ibu melakukan itu, lihatkan aktivitasnya. Itu ada di rubriknya. Ya. Ini saya lihatkan rubriknya. Jadi saya enak nih tinggal klik-klik gitu. Nih, lihat ya Ibu Bapak, saya lihatkan. Ada di sana rubriknya mencatat. Jadi saya ngelihat nggak Ibu Bapak mencatat gitu. Nah, ini Pak, lihat, ada di pra supervisi. Jadi sebelum memulai ada bicara bincang-bincangnya. Di saat observasi ada. Saat pasca juga ada. Observasi ini cuma lihat apakah Ibu Bapak mencatat atau tidak. Apakah udah sesuai prinsip coaching atau tidak. Jadi jangan tertinggal itu ya Ibu Bapak ya. Apakah ada kira-kira pertanyaan Ibu Bapak untuk hal tugas DK ini? Kalau untuk deadline-nya saya belum lihat, mungkin bisa dilihat aja nanti deadline-nya. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Ya, silakan Bu Tri. Baik Ibu, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita kan misalnya praobservasi itu harus ada kelihatan kita sedang mencatat gitu kan Bu. Jadi itu saat apakah observasi. Saat observasi. Ya, saat observasi ya, ada kegiatan mencatat misalnya gitu. Apakah masing-masing kami membuat dokumentasinya pribadi atau secara satu bersama aja gitu atau gimana Ibu? Terima kasih. Jadi kan nanti ada kameranya Ibu, nanti di-cut aja pernya. Jadi saat Ibu Tri sebagai coach, itu beda. Saat Bu Sofia sebagai coach beda, supaya tadi nggak usah ngekat. Ya. Jadi fokuskan saat Ibu jadi coach, Ibu satu sendiri rekamannya, potong. Nanti saat Ibu Widiawati jadi coach, potong juga. Tapi nampakkan bertiga ada di situ. Ya. Bisa paham Ibu? Bisa pakai pembuka dulu boleh gitu. Jadi setiap kita jadi coach itu satu rekamannya, supaya nggak panjang. Jadi tiga coach itu maaf Ibu, putus dong, diputus-putus saja. Paham Bu Tri? Jadi kita kirim videonya 1/3, maksudnya satu video utuh nanti di dalamnya itu terpotong-potong masing-masing kita, atau kita sendiri-sendiri gitu Bu? Sendiri-sendiri Bu, atau cara amannya adalah begini. Ada Ibu bikinkan aja linknya. Jadi link sama yang kayak bikin di satu aja di PDF. Link saat menjadi coach, link saat menjadi coachee, link saat menjadi pemantau, bisa aja. Ya. Jadi kan udah jelas tuh langsung. Misal link di sini link 1, coach siapa, coachee siapa, pemantau siapa, boleh. Jadi nanti ada 3 link, bikin aja di dalam satu Word boleh. Jadi lebih bagus fokus tadi, saya bisa fokus nih saat menilai Ibu Tri, saya lihat saat Bu Tri jadi coach bagaimana. Jadi saya bisa fokus di video Bu Li. Bu Sofia silakan. Di LMS tertulis Kamis malam ini Bu.
Kamis 23. Itu Kamis depan, Kamis sekarang, Bu. Oh, tunggu. Apanya tuh, Ibu? Deadline. Deadline-nya nggak mungkin Kamis ini, Bu. Saya akan cek lagi dengan admin. Nggak mungkin Kamis ini rasanya. Kan ini hari Kamis ya? Iya, itu maksudnya. Nah, jadi nggak Kamis ini, Bu. Ya, saya nanti akan cek lagi. Insya Allah nggak mungkin Kamis ini, Bu. Ini itu kita baru maksudnya. selesai rukol. Saya pun ngos-ngosan meriksanya nanti. Oke. Itu Ya, aja. terima kasih udah dicek Bu Sofi. Ada lagi Ibu Bapak yang lain? Jika tidak, mari bersyukur. Ya, terima kasih Ibu Bapak untuk kerja kerasnya. Mari kita bersyukur dulu sebelum menutupnya. Bersyukur mulai. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ibu Bapak semua, terima kasih untuk kerja kerasnya, kerjasamanya, kerja cerdasnya. Salam untuk orang di sekitarnya dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa untuk kita di ruang elaborasi dan di dalam LMS-nya. Terima kasih. Seperti biasa, pantunnya nggak berubah. Mari ke Rian ada burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live Ibu Bapak. Saya izin untuk hentikan recordnya. Waalaikumsalam. Bye bye. Hati-hati di jalan ya.